Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dan kita masih membahas tentang perang paling lama Belanda yaitu Perang Aceh di episode ke-8. Di episode ke-8 ini kita akan memberikan judul Belanda mulai mengganggu wilayah jajahan Kesultanan Aceh dan konflik mulai terjadi. Oke teman-teman, sebelum mendengar episode berikut ini, kalau bisa kami sarankan mengikuti episode-episode sebelumnya yang akan kami tunjukkan di link deskripsi supaya teman-teman mengerti bahwa proses menuju perang Aceh yang akan dilakukan oleh Belanda itu tidak seperti kita membaca buku bahwa hari itu langsung terjadi. Oke teman-teman ya, itu prosesnya panjang sehingga kita akan memberitahukan kepada teman-teman apa aja proses yang menuju perang besar antara Belanda dan Kesultanan Aceh Darussalam. Karena berkali-kali kami ingatkan bahwa itu adalah perang paling lama, 40 tahun. 40 tahun hanya untuk perang. Oke teman-teman, makanya di episode ini kita akan memberikan sebuah kisah bahwa secara bertahap Belanda mulai mengganggu wilayah jajahan Kesultanan Aceh dan konflik mulai terjadi. Seperti kita ketahui bahwa selama ini sesudah adanya perjanjian antara Belanda dengan Inggris, Aceh itu masih dilindungi oleh Traktat London yang dilakukan Kesultanan Aceh Darussalam dengan Inggris dulu. Dan juga adanya sebuah kerjasama dengan Kesultanan Turki Ottoman sejak abad 16. Nah, dalam dasawarsa itu Belanda harus memikirkan bagaimana caranya untuk menaklukkan Kesultanan Aceh Darussalam karena masih dilindungi Inggris dan masih dilindungi juga Kesultanan Ottoman Turki. Nah, Kesultanan Aceh Darussalam ini kan wilayah kekuasaannya luas teman-teman. Sesudah mulai melemah di Semenanjung Malaya, dia masih kuat di Sumatera. Nah, cara Belanda adalah mengatasinya, mulai mengganggu wilayah-wilayah jajahan Kesultanan Aceh yang masih kuat teman-teman. Biarpun pada waktu itu wilayah Siak sudah dipegang oleh Belanda. Namun di pesisir pantai barat dan pantai timur, itu kalau pantai barat itu teman-teman, itu mulai dari antara perbatasan Riau dengan Sumatera Utara sekarang teman-teman ya. Antara perbatasan Riau dengan Sumatera Utara sekarang itu masih wilayah Aceh teman-teman. Jadi kerajaan-kerajaan kecil itu masih di bawah negara kerajaan bawahan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Nah kalau di pantai barat itu sampai di Padang teman-teman. Bahkan Muko-Muko Bengkulu itu dulu masih wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi kalau di Riau itu mulai Johor, Riau ya teman-teman ya. Jadi kalau Siak itu kan di kepulauan ya kan. Itu mulai dari pesisir Riau sampai pesisir Sumatera Utara itu masih wilayah kekuasaan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Biarpun situ ada raja-raja kecil. Jadi seperti Asahan di perbatasan Riau, terus beberapa daerah lah ada Langkat, Deli. Itu semua masih wilayah kekuasaan dari Kesultanan Aceh Darussalam ya. Kalau di pantai barat itu ya Melambo, kalau yang sekarang ya Melambo, Sibolga, Barus, Padang sendiri itu masih wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Tiku terus sampai ke Muko-Muko itu masih wilayahnya ya teman-teman ya. Nah, Belanda waktu itu berpikir kalau diserang langsung, Belanda mungkin akan kesulitan teman-teman. Akan kesulitan karena akan berhadapan dengan raja-raja kecil, raja-raja di wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Caranya bagaimana? Menggerogoti dan mengganggu wilayah-wilayah jajahan Kesultanan Aceh. Ada yang konflik militer, ada juga dengan hasutan politik adu domba, gitu ya teman-teman ya. Jadi politik adu domba itu sebenarnya sudah dilakukan Belanda dulu ya. Bagaimana akhirnya ke depan memang negara-negara kecil, kerajaan-kerajaan kecil di wilayah jajahan Kesultanan Aceh Darussalam ini
mulai dia nanti kacau teman-teman, mulai terjadi konflik lah. Oke ya teman-teman, itu cara Belanda mengatasinya karena kekuatan politik Kesultanan Aceh Darussalam itu masih kuat, terutama karena satu di sisi dia menyediakan merica dunia. Jadi di satu sisi merica dunia Aceh ini kan di episode juga kami sudah ceritakan bahwa itu menjadi alat politik karena itu diplomatik antara luar negeri juga, antara Kesultanan Aceh dengan luar negeri juga. Karena yang beli merica ke Aceh kan ada Inggris, Perancis, Amerika, dan negara-negara Eropa loh. Jadi Belanda kan harus mikir itu teman-teman. Jadi dia seperti itu. Nah teman-teman harus tahu juga ya, rentang waktu dari Belanda menaklukkan Kesultanan Aceh Darussalam, menyerang bukan menaklukkan. Itu kan dimulai adanya sebuah perjanjian antara Belanda dengan Inggris. Itu 1824 dan Belanda menyerang dengan kekuatan penuh itu pada tahun 1873. Anda tahu itu berapa lama waktunya? Antara Sumatera diserahkan Inggris kepada Belanda yang disebut Traktat London itu di tahun 1824 dan 1873 baru Belanda serangan pertama dengan kekuatan penuh. Itu jaraknya tahu Anda berapa tahun? 49 tahun. Oke ya teman-teman. Jadi Belanda membutuhkan waktu 49 tahun sejak Inggris menyerahkan Sumatera kepada Belanda untuk bisa menyerang Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam, 49 tahun. Nah, dalam rentang waktu 49 tahun inilah Belanda melakukan politik adu domba. Di zaman itu dibilang politik pecah belah dan mulai mengganggu wilayah jajahan Kesultanan Aceh Darussalam. Oke ya teman-teman. Nah, pada awalnya konflik itu pertama antara Aceh dengan Belanda itu terjadi di daerah pesisir pantai barat, yaitu di dalam sebuah kisah itu di daerah di Teluk Tapanuli. Nah, Teluk Tapanuli itu sekarang di Sibolga. Di situ dulu pertama kali pecah konflik Belanda dengan Aceh. Itu sebenarnya sudah konflik menggunakan senjata ya teman-teman, saling membakar kapal dan juga perang menduduki wilayah masing-masing, blokir kapal. Belanda menghabisi kapal Aceh, Aceh juga menghabisi kapal Belanda. Nah itu sudah terjadi teman-teman, itu udah konflik tapi belum perang itu teman-teman. Ya kalau zaman sekarang seperti ada serangan separatis begitu deh teman-teman, oke. Dan pelan-pelan Belanda juga mulai melakukan penghasutan ke wilayah lain. Dan seperti kita ketahui Kepulauan Nias itu dulu kan memang dimasuk di wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Nah Belanda dengan dalih penjualan budak mengambil alih Kepulauan Nias. Jadi Nias pada tahun itu juga tahun 1800-an lah, 57 atau 58 mereka menaklukkan Kepulauan Nias dan mengusir pasukan Aceh dari sana. Dan juga pelan-pelan di pesisir sebelah timur, ini sebelah timur ya, pantai timur yang dekat dengan Selat Malaka, Belanda mulai melakukan hasutan-hasutan politik pecah belah kepada wilayah Kerajaan Tamiang, Kerajaan Langkat, Kerajaan Deli, dan Kerajaan Batubara dan pesisir di Sumatera Timur untuk terus menghasut supaya tidak tunduk kepada Kesultanan Aceh Darussalam. Ya itu hal wajar-wajar aja ya teman-teman. Namanya mau perang, menghasut negara-negara bawahannya. Ya sebenarnya sama aja seperti sekarang teman-teman. Seperti sekarang itu antara Rusia dengan Ukraina. Negara Eropa menghasut Ukraina supaya mereka bisa mengganggu Rusia. Mirip-mirip seperti itulah teman-teman. Sebenarnya pola perang itu sama aja. Dari zaman dulu dengan zaman sekarang itu sebenarnya sama aja teman-teman. Hanya beda zaman. Oke? Jadi seperti itu juga kan sekarang gitu. Eropa ingin mengganggu Rusia dengan mendukung Ukraina.
Sama demikian juga dulu seperti itu. Negara-negara bawahan yang ada di kerajaan Aceh itu yang memberontak didukung oleh Belanda. Supaya Belanda bisa menggerogoti wilayah-wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, dalam rentang 49 tahun sebelum Belanda menggempur inti dari Kesultanan Aceh Darussalam di Kutaraja atau Banda Aceh sekarang, dia menggerogoti dulu ya teman-teman. Itulah yang perlu disampaikan, bahwa dalam rentang itu Belanda mempunyai cara-cara tersendiri. Karena kalau menyerang langsung itu akan berat sekali bagi Belanda, karena wilayah kekuasaan Aceh itu cukup besar. Nah, caranya yaitu seperti itu, dia menggerogoti, mengganggu, pecah belah, dan itu secara tidak langsung memang berhasil teman-teman. Di satu sisi negara-negara bawahan dari Kesultanan Aceh Darussalam juga sudah ada juga yang kecewa dengan Kesultanan Aceh Darussalam, dan itu sebenarnya terjadi sah-sah aja teman-teman. Zaman sekarang perang juga seperti itu. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini aja di episode ke-8 yang ingin kami sampaikan, bahwa dalam rentang 49 tahun sebelum menyerang penuh kekuasaan Aceh Darussalam, Belanda menggerogoti secara bertahap dan menciptakan konflik-konflik kecil supaya tercerai-berailah kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Sehingga nanti waktu dia menyerang penuh Kesultanan Aceh Darussalam, dia hanya berpusat di Kutaraja. Begitulah nanti akan terjadinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu episode ke-8 ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya tetap berkembang dan menceritakan tentang perjuangan rakyat Aceh bagaimana berperang nanti dengan Belanda. Makasih.